Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, insyaallah malam ini kita melanjutkan surah yang selanjutnya, surat yang ke-25, surat nomor 25, yaitu surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Pada hari ini yang berbahagia, penyusunan surat-surat dalam Al-Quran itu langsung dari junjungan kita Rasulullah SAW. Sudah barang tentu dalam bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah tidak akan mungkin keluar dari koridor yang bernama wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan berbuat, tidak akan berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita melihat ayat, ya mestinya yang pertama apa? Mestinya yang pertama adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan itu yang pertama turun. Tapi kenyataannya ya, yang pertama sekali pembuka adalah Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas ya. Akan tetapi perhadirin, sebelum kita teruskan, kita membaca tafsirnya sedikit. Ada yang ingin ulun jelaskan kepada kita bersama, bahwa kalau kita jadi imam, itu pertama kita harus perhatikan surat-surat yang kita baca. Ya, karena Rasulullah SAW mencontohkan itu dari atas ke bawah. Seperti contoh seperti sholat witir itu, setelah baca sabbihis kemudian terus ke bawah kuliah, kemudian terusannya qul huwallahu ahad al-ikhlas. Padahal setelah kuliah itu apa? Setelah kuliah itu bawahnya apa? Idza jaa nasrullah. Tapi ke bawah gitu loh. Ya, sering kadang-kadang kita mendengar gitu ya di beberapa tempat, kadang-kadang terbalik gitu loh. Ya, ada pertanyaan, apa dosa? Oh enggak berdosa. Enggak berdosa memang. Cuman yang kita harus taat itu siapa? Yang harus kita taat itu adalah Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam surah An-Nisa itu ayat 80, wa may yuti'ir rasula, siapa yang taat kepada Rasul faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Rasul itu artinya apa? Orang yang taat kepada Allah. Nah, yang kita khawatirkan ya mungkin itu imam mungkin kurang membaca atau kurang perhatikan, karena nanti balik ya, seperti yang kita baca dari Idajul. Setelah itu kan wal hadiyati dhabha. Kadang pernah kita mendengar tuh ada orang yang baca Al-Qari'ah, kemudian dia naik ke atas, yang dibaca sama dia Idajul, padahal Al-Qari'ah itu di bawah itu. Sekali lagi bukan dosa, bukan, cuman yang kita khawatirkan kalau kita memang ternyata kita balik dengan sengaja. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ada ayat yang sebelumnya itu justru pendek gitu, kadang lebih panjang ayat yang keduanya. Iya, kadang-kadang kalau orang mengembalikan kepada pendapat ulama, hendaknya rakaat yang pertama itu adalah yang panjang. Itu pendapat ulama, silahkan seperti itu.
Yang pertama, ranking pertama kita tuh Rasulullah. Seperti contoh di dalam surah Juz Amma itu. Seperti surat Wasyamsi wa duhaha dengan wal-laili itu. Panjangan mana? Panjangan wal-laili. Wal-laili dulu. Wal-laili. Ya. Tapi kenyataannya susunan suratnya Wasyamsi dulu. Kenyataannya Wasyamsi dulu, Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, kemudian wardi luar biasa. Maturun. Ya. Wasyamsu al-asamatu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus kemudian yang kedua baru wal laili. Padahal suratnya panjangan wal laili. Iya. Ada lagi berbahagia yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu kan ada yang pakai qaf lam ya atau begini hurufnya. Qaf begini, artinya waqaf aula, lebih baik berhenti. Ada yang cuma lah begini aja, artinya boleh disambung. Iya, betul. Itu tata cara bahasa. Tapi bagaimana Rasulullah itu waqif ala kulli ra'si ayat. Setiap ayat itu Rasulullah berhenti. Yang kita contoh siapa? Kalau aturan tajwidnya boleh seperti itu, tapi kalau kita melihat Rasulullah itu setiap ayat berhenti. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, alif lam mim, dzalikal kitab. Itu terus begitu. Ya. Jadi para hadirin berbahagia, yang jadi namanya imam itu bukan sekedar mengandalkan suara aja. Bukan sekedar mengandalkan wah suaranya bagus, mungkin segala macam. Tapi harus paham itu urutan ayat, harus paham urutan surat-suratnya, harus paham. Iya. Makanya kadang-kadang orang mengatakan jadi imam itu berat, betul, ada betulnya itu. Kalau hanya sekedar mengandalkan suara, banyak kore-kore yang cakep suaranya. Ya. Maaf, ini kalau mau baca nanti silahkan dalam Tajim Muhammadiyah itu ada diatur bagaimana caranya imam itu. Ada diatur itu. Ya. Kenapa nanti begitu salam nggak langsung berpaling ke kanan, enggak? Ada aturannya itu. Para hadirin, jadi kenapa ulun sampaikan ini yang pertama? Bukan apa ulun sering mendengar kadang-kadang kok ini terbalik nih, tapi ulun tetap husnuzon, mungkin ini kada ingat, mungkin karenanya atau keasikan lagu bisa jadi kan? Ya. Padahal kalau kita kembali ke ayat tadi, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul hakikatnya taat kepada Allah. Ya. Makanya ya mohon maaf, bukan kita mengajari ya, mohon maaf, lu nggak ada bermaksud itu. Ya kalau bisa ya umpamanya kita jadi imam, entah itu isya atau subuh atau kapan lah. Ya pokoknya nang bunyi nih maghrib isya subuh itu. Ya kalau bisa nanti umpamanya kebetulan kita dicalonkan jadi imam di mana, buka dulu Quran. Tuh ini urutannya. Karena kita ini manusia lemah kan, bisa salah kadang-kadang. Seperti imam di Istiqomah tuh orangnya langsing tinggi itu, nyambat kurus kada nyaman, menyambat kurus kada nyaman, langsing tinggi orangnya. Itu masya Allah. Kalau ulun mengimami maghrib atau ulun ceramah surat apa yang bahas, itu pasti nanti begitu di imam pasti ayatnya dibaca dia. Memang dia hafizul Quran, dia hafal Quran memang. Itu masya Allah imam itu luar biasa itu. Jadi ayat yang kita bahas surat apa nih? Kita ceramah waktu itu malam Sabtu di Istiqomah itu. Nanti begitu imam isyaknya dia baca itu ayat. Dan memang dia hafal Al-Quran. Ini kan orang yang faham kan seperti itu. Jadi jangan sampai, sekali lagi kita kembali, jangan sampai kalau mengimami itu harus dibaca dulu. Artinya urutannya, paling tidak urutannya lah. Ya, artinya supaya jangan kalau kata orang Batak tebulak. Kalau bahasa Bataknya tebulak. Ya. Jangan sampai terbolak-balik gitu loh. Ya. Para hadirin, itu aja sekedar komentar awal, karena kalau ulun berpender macam-macam karena timbul diingatan lagi pesan itu. Ya. Para hadirin, surat Al-Furqan Makkiyatun. Surah Al-Furqan ini surat yang ke-25 ini Makkiyatun, artinya termasuk kategori surat yang Makkiyah, artinya diturunkan di Makkah. Wa hiya ta'ni bi syu'unil aqidah,
banyak pembicaraan di dalamnya ini berkisah tentang akidah. Wa hiya ta'ani bi syu'unil aqidah, tentang akidah. Kemudian wa ta'alat syubuhatil musyrikin. Kemudian ta'alat itu artinya mengobati atau menghancurkan pemahaman-pemahaman syubhat dari orang-orang musyrik. Haula risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berkisar tentang risalah atau kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haulul Qur'anil azim, dan menceritakan tentang Al-Quran Al-Karim Al-Azim. Wa mihwarus surat yaduru haul itsbati sidqil Qur'an, dan dalam surat ini mihwar artinya banyak dibicarakan, yaduru berkisar haul itsbati sidqil Qur'an, tentang isbat tetap atau benarnya Al-Quran. Ya, sahabat itu kan artinya pahala atau benar. Benarnya sidqil Quran, tentang Al-Quran ini. Ya, banyak nanti dijelaskan dalam beberapa ayat nanti. Kemudian wasihhati risalatil Muhammadiyah, dan benarnya tentang risalah Al-Muhammadiyah, maksudnya ini tentang risalah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Ini bukan Muhammadiyah organisasi, bukannya. Ini Muhammadiyah, maksud Muhammadiyah di sini Muhammadiyah risalah, artinya tentang risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haula aqidatul iman bil ba'ts wal jaza, dan berbicara seputar tentang akidah, keyakinan keimanan, bil ba'thi wal jaza, tentang hari kebangkitan dan al jaza, hari pembalasan. Ya, keyakinan tentang iman, bil ba'thi wal jaza, tentang hari kebangkitan, al ba'ts, dan jaza, hari pembalasan, ya. Kenapa disebutkan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Karena pada hari kiamat nanti semua dibangkitkan, kemudian semua amal jadi proses dan dibalas. Makanya disebutkan bil ba'thi wal jaza. Wa fiha, dan di dalamnya, dalam surat ini, ba'dul qasas lil izzati wal i'tibar. Kemudian dalam surat ini pula dijelaskan atau beberapa kisah. Ya. Makanya Al-Quran itu kisah yang paling bagus, karena kejadian nyata. Allah jelaskan Firaun, Allah jelaskan tentang Namrud, semuanya kejadian nyata dan benar-benar pernah terjadi. Ya. Makanya kalau orang sering membawa kisah-kisah tentang Al-Quran itu pasti orang senang gitu loh. Kenapa? Karena ceritanya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Tapi kalau cerita-cerita sudah si ini itu pasti aneh-aneh macam-macam, yang akhirnya membuat orang bertanya-tanya gitu. Makanya Allah katakan dalam Quran, dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Aku ceritakan, kata Allah, kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Jadi cerita paling indah itu cerita Al-Quran. Ya, untuk kita mengambil al-izzah sebagai nasihat, wal i'tibar itu perenungan. Ya, merenungkan ini apa? Artinya ini karena kejadiannya begini, kok Allah turunkan balanya begini. Itu perenungan buat kita. Artinya kalau kita melakukan hal yang sama aja. Ibtida'atis suratul karimah bil hadithi. Surat ini surat yang mulia dimulai dengan peristiwa bil hadithi anil Quran alladzi tafannana al musyrikuna bi ta'an fih, yang oleh orang-orang musyrik ya, tapanana, dibikin apa? Fanai pun itu apa? Lagu gitu, lagu-lagu atau dibikin seperti nyanyian oleh mereka. Tapi dengan tujuan bi ta'an, untuk mengejek. Ya, dengan tujuan untuk mengejek segala macam. Bi ta'an itu ejekan, hinaan segala macam. Wa takdzibi bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini.
Ya. Kenapa ya? Orang musyrik. Orang musyrik mana dipercaya. Makanya Allah katakan waqtadzibi bi ayatih, dan mendustakan semua ayat-ayatnya. Fataratan za'amu annahu asatirul awwalin, kadang-kadang oleh orang-orang munafik itu dibuat apa? Za'amu, akhirnya kaum muslimin menganggap seperti apa? Annahu asatirul awwalin, seolah Al-Qur'an itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dulu. Padahal itu kisah nyata, bukan dongeng. Ya, dan yang akan terjadi, yang terjadi itu pasti. Seperti Allah ceritakan penduduk neraka, penduduk surga, sekarang Allah ceritakan di dalam Quran. Itu terjadi, pasti terjadi nanti. Ya, makanya ada orang yang mengatakan begitu nanti sudah terjadi, ya, terjadi kiamat, yang benar-benar kiamat itu, dia akan mengatakan, oh, dunia ini tinggal cerita. Kalau sekarang kan kalau orang menceritakan kiamat, menceritakan akhir kan seolah cerita kan sekarang kan, karena kita hidup di dunia nyata. Tapi begitu nanti dia meninggal, begitu terjadi kiamat segala macam, baru menyatakan, oh ya ternyata benar. Ya, ini yang benar nih. Sementara dunia tinggal cerita. Nah, mereka kadang-kadang mereka menganggap Al-Qur'an ini annahu asatirul awwalin, seperti dongeng-dongeng orang terdahulu. Kemudian wa akhra, dan yang lainnya menganggap za'amu annahu min ikhtilati Muhammadin annahu alaihi ba'd ahli kitab. Mereka menganggap kadang-kadang bahwa ahli kitab itu bisa mempengaruhi Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu bisa mempengaruhi Rasulullah SAW. Ya, padahal nggak ada seperti itu. Ya, seperti contoh bulan Muharram itu, kalau setiap tanggal 10 Muharram Rasulullah puasa itu. Tanggal 10 Muharram. Rasulullah kemudian dengar kabar, ternyata orang-orang Yahudi menganggap bahwa tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun di lautan itu. Selamat tanggal 10 Muharram. Lalu mereka berpuasa. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, yang paling berhak berpuasa seperti itu adalah kita kaum muslimin. Akhirnya kata Rasul, tahun depan kata Rasul, kalau aku panjang umur kata Rasulullah, maka aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Artinya Pak Tukhalib ahlul kitab, jangan sama dengan ahli kitab. Ya. Kemudian kelompok yang lain wasalisatun, dan kelompok yang ketiga za'amu, menganggap annahu sihrun mubin. Mereka menganggap bahwa Quran ini adalah merupakan sihir yang nyata. Ya. Karena ternyata memang sekarang ini Masya Allah ya. Ya, di dunia, terutama di dunia nih, di negara-negara barat tuh banyak orang-orang yang tadinya anti Islam, ya. Bahkan bagaimana caranya menarik orang-orang Islam masuk ke agama mereka. Yang mengharukan itu adalah ada seorang pendeta Yahudi, ya, yang kerjanya dia mempengaruhi orang-orang Islam. Tapi subhanallah, justru dia yang paling utama masuk Islam. Ya, jadi jangan heran. Ya, semakin mereka memperdalam Al-Quran, semakin mereka tertarik. Pasti. Ya. Bahkan mereka mengatakan mempelajari Al-Quran ya lebih mudah daripada yang lain-lain. Ya. Tapi ya biasa orang-orang munafik atau orang musyrik kan begitu, annahu sihrun mubin. Mereka mengatakan di Quran adalah sihir. Faradallahu ta'ala alaihim hadhil majaim al-kadhibah. Maka Allah Ta'ala menolak semua anggapan seperti ini. Faradda artinya Allah menolak, za'amu anggapan, annahum alaihim hadhil majaim al-kadhibah. Allah menolak semua tanggapan-tanggapan mereka, tuduhan-tuduhan mereka yang bohong itu. Walauham batilah, auham itu artinya angan-angan yang kosong. Wa qama adillata bil barahi ala annahu tanzilun min rabbil alamin. Dan Allah menegaskan dalilnya wal barah dengan yang jelas, ala annahu tanzilun rabbil alamin, bahwa Quran
benar-benar turun dari Rabbul Alamin. ثم تحدث عن موضوع الرسالة التي طالما خاض بها المشركون المعاندون. Kemudian dalam surah ini dijelaskan tentang risalah, terutama khaddun biha al-musyrikun al-mu'anidun, terutama bagaimana menghadapi orang-orang musyrik yang al-mu'anid, yang senantiasa menentang Rasulullah. Waqtarahu an yakuna rasul malikan la basharan. Yang mereka sering mengatakan atau menganggap di kalangan kaum musyrikin mengatakan bahwa rasul itu berubah menjadi malaikat, bukan manusia, la bashar. Wa an takuna risalah ala fardin taslimir rasul minal bashar. Oleh karena itu, ya, Allah tegaskan dalam dalam surat ini ala taslimi ar-rasul minal bashar, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul itu adalah manusia biasa. Khasatan bidzabil jah wa thara, khususnya karena beliau mempunyai al-jah itu apa? Wibawa, ya, kehormatan, wa thara. Wa takunu lil insani ghaniyun azim. Kenapa? Karena ternyata manusia itu, kata pengarang di sini, ghaniyun, sangat kaya, azimun, sangat besar, sangat mulia. La li faqirin yatimin, bukan, coba, ya, jadi orang-orang beriman, orang-orang muslim itu la li faqirin yatim, tidak fakir dan tidak yatim. Ini bagus, ini pengarangnya, ya, membangkitkan semangat kita. Jadi dia mengatakan orang muslim, ya, orang beriman itu kata beliau ghaniyun azimun, orang yang kaya, azimun, besar, hebat. Kemudian la li faqirin la yatim, tidak fakir dan tidak yatim. Waqad radallahu ta'ala syabbahahum bi barahin wal alqati. Bahkan Allah menolak tentang keterangan-keterangan yang mengatakan macam-macam. Wal hujjah al-damighah, dengan hujjah, dengan alasan, dengan argumentasi yang ad-damighah, yang begitu mendalam. Damigh, ya, allati taqsumu zahrul batil, yang mampu membalas atau melawan seluruh anggapan-anggapan yang batil, yang tidak benar. Thumma dzukiratul ayatu fariqan minal musyrikin arafu al-haqqa wa aqarru bih. Kemudian disebutkan oleh dalam surah ini fariqan, ya, ada sekelompok fariqan minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, araful haqqa wa aqarru bih, yang mereka sebenarnya tahu tentang kebenaran, wa aqarru bih, dan mereka mengakui. Dalam surah ini dijelaskan pula ada sekelompok orang-orang musyrik yang mereka mengetahui yang hak, yang benar, wa aqarru bih, dan mereka mengakuinya, ya, tapi memang tidak beriman. Akan tetapi tsumman takasu ila jahimid dhalal, tapi mereka tetap ngotot, tidak mau beriman. Akhirnya apa? In takasu, dibalik oleh Allah, ila jahimid dhalal, ke jahim. Jahim nama neraka, ya. Jahimid dhalal maksudnya dalam neraka kesesatan. Wa dzikrat, dan disebutkan, walaupun enggak jelas semua maksudnya, dimaksudkan dalam ayat ini gitu. Wa dzikrat minhum, diantaranya disebutkan dalam surat ini, tapi orangnya nggak disebutkan langsung, tapi ceritanya aja. Ialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid alladhi aslama thumma irtadda 'anid dini bisababi sadiqihi asy-syaqi. Ini orang muslim tadinya, kemudian dikatakan di sini thumma irtadda, kemudian dia murtad. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid.
muslim kemudian murtad, disebabkan oleh kawan akrabnya, sadiqi atau kawan akrabnya, asyaki yang sengsara. Siapa itu? Ubay ibn Khalaf. Ubay bin Khalaf ini kan yang yang nanti dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan, nanti orang-orang yang berbuat begini kata Rasul akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, dengan ini macam-macam. Ya, antara lain Ubay bin Khalaf. Waqad sammahu al-Quran, kemudian Ubay bin Khalaf ini dalam Al-Quran disebutkan, ya, dinamakan bizzalim, orang yang sangat zalim. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi, ya, yang pada hari itu nanti Allah perlihatkan orang-orang yang melakukan dosa ala yadayhi, dengan tangan-tangan mereka. Wa summiya sadiqahu, dan dinamakan temannya si Ubay bin Khalaf ini bisyayatin, dengan sebutan setan-setan. Jadi yang menyebutkan temannya Ubay bin Khalaf sebagai setan itu bukan Nabi Muhammad, Allah langsung mengatakan. Ya, dinamakan teman-temannya kata Allah asyayatin, dengan syaitan. Wa fi tsanaya surah, dari pertengahan surat Al-Karimah yang mulia, jaa disebutkan sebagian tentang para anbiya itu ijmalan secara ijmal itu lengkap, ya, secara lengkap, perfect gitu ya. Wa ja'al hadis an aqwamihim al-mukadzibin, dan tentang ada hadisnya pembicaraan tentang omongan-omongan mereka yang senantiasa mengandung kebohongan. Wa ma halla bihim minan nakal wad dimar, yang memang mereka itu kerjaan senantiasa nakal, nakal itu berbuat yang salah, yang curang. Jadi nakal itu bukan bahasa kita, bahasa Arab tuh. Nakal itu berbuat salah, berbuat curang. Wad dimar, berbuat kerusakan. Natijatun li tughyanihim, tujuan sebagai tughyanihim, pembangkangan mereka. Karena itu tujuan sebagai tujuan dari pembangkangan mereka. Wa takdzibihim li Rasulillah, ya, dan artinya ketidakpercayaan mereka kepada Rasul-Rasul Allah, ke kaum Nuh, seperti kaumnya Nabi Nuh. Dijelaskan dalam ayat ini tentang kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh. Kemudian Wa'ad, kaum Ad, wa Thamud, kaum Thamud, wa Sabur Rath wa qaum Lut, kaum Ros, dan kaum Lut, ya, yang kita sering mendengar kalimat dengan sebutan liwat, ya, kaum homoseksual, ya, kalau bahasa sekarang apa? Kaum gay, ya. Dan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama yang dulu, siapa tuh? Menteri Agama yang dulu sebelum sekarang, yang bapaknya Menteri Agama juga dulu, Syafuddin tuh. Itu beliau yang meresmikan, bahkan membolehkan kaum gay itu di Indonesia ini. Iya. Dulu zaman Pak Karno, bapaknya Syafuddin Zuhri itu juga Menteri Agama. Wa ghairihim, yang dan lain sebagainya, minal kafirin al jahidin, dan lain sebagainya, minal kafirin, dari orang-orang kafir, al jahidin, yang jahat pun bahasa Arab, bukan bahasa kita, cuman beda. Kalau bahasa Arab jahatnya pakai D, kalau kita pakai T, ya. Kama tahaddasa as-suratu an dalail qudratillah wa hadinatihi. Kemudian dalam surah ini juga dijelaskan tentang dalil-dalil atau bukti-bukti
kekuasaan Allah dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ajaibi sunahi wa athar khalqihi fi hadzal qawn al-badi. Dan menjelaskan pula tentang keajaiban-keajaiban ciptaannya dan athar itu bekas atau bukti gitu ya. Bukti ciptaan Allah SWT di alam raya ini. Alladhi huwa atharun min athari qudratillah. Ini merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidun min syawahidil azmah wal jalal. Dan sebagai bukti pula syahid min syawahidil azmah wal jalal. Sebagai bukti pula keagungan, ya, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khutimatis suratu bi bayani sifati ibadir rahman. Kemudian surat ini diakhiri surat ini bibayani dengan menjelaskan sifati ibadir rahman, sifat orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Wa ma akramahu Allah bihi min akhlaqil hamidah allati istahaqu biha al-ajr al-azim fi jannatin na'im. Dan apa-apa yang Allah memuliakan mereka dari min akhlaqil hamid, dari akhlak-akhlak yang terpuji, ibadur rahman tadi, allati istahaqu, yang berhak mereka menyandangnya, mendapatkan al-ajr azim, artinya mendapatkan pahala yang besar. Apa pahala besar itu? Fi jannatin na'im, masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mereka mendapatkan pahala yang paling besar ialah jannatun na'im, masuk ke dalam surga. Menghargai wardi dulu. At-tasmiyah, penamaan atau nama. Summiyatu suratul karimah, dinamakan surat ini, surat yang mulia ini, suratul furqan, surat al-furqan. Secara bahasa artinya apa? Al-furqan, pembeda atau pembatas. Al-faraq. Sering kalau di pesantren itu ada soal mal farqu bainal haq wal batil. Pada pelajaran pesantren itu kalau ada ulangan biasa itu umpamanya mal farqu bainal haq wal batil, apa perbedaan antara hak dengan batil. Al-Furqan artinya pembeda. Suratul Furqan, li'anna Allah Ta'ala dzakara fiha hadzal kitab al-majid, karena di dalamnya Allah menyebutkan dalam kitab yang mulia ini, alladzi yang anzalahu ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada hambanya ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-ni'matu al-kubra, wa kana an-ni'matu al-kubra ala insaniyah, adalah nikmat yang paling besar. Bukan kabir ya, karena nikmat itu kan muannats dari al-kubra. Wa kana ni'matul kubra, nikmat yang paling besar terhadap kemanusiaan, li'annahu, karena an-nurus sati wa dhiya'il mubin. Karena Al-Qur'an ini merupakan an-nurus sati, merupakan cahaya sati yang sangat tajam, yang bisa menembus, cahaya yang bisa menembus. Ya, buktinya paling bahagia sekarang ini, ya sudah banyak buktinya ya. Kemarin kita nonton di TV itu, jadi yang lebih tinggi dari pendeta apa? Pokoknya kedudukan orang lebih tinggi dari pendeta. Dia tugasnya di Soviet, Iya. Itu jamaahnya tuh nggak bisa marah sama dia. Iya. Kadang ucapan dia terakhir begini, dia bilang satu saat
Satu saat dia bilang negeri kita, negeri Soviet ini akan dipimpin oleh orang-orang Muslim. Ya, ada reaksi jemaahnya tapi nggak berani ngapa-ngapain. Ya, dia bilang ini saya ngomong begini, dia bilang saya ngomong begini kenapa? Karena kenyataan yang saya lihat yang semakin hari, minggu, bulan, tahun ini orang Muslim di Soviet ini makin banyak, dia bilang gitu. Ya, yang tadinya populasinya sedikit, sekarang ini betul kan? Sudah terlanjur ya terus sholat. Jadi dia bilang apa? Sekarang ini di Soviet itu sudah 25 juta kaum muslimin. Sementara Kristen merosot. Kristen sekarang dibilang tinggal 18 juta. Iya, selainnya itu jadi 25% Muslim, kemudian 18 juta Nasrani. Selainnya itu komunis dibilang itu. Makanya dibilang saban hari sekarang banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, itu langsung ngomong itu bukan orang sembarangan. Makanya di sini katakan wa kana an-ni'matul kubra al-insaniyah li'annahu an-nurus sati. Apa tadi? Quran Al-Furqan ini atau Quran ini merupakan nur sati yang tajam, wadhi'ul mubin dan cahaya yang sangat jelas. Cahaya yang sangat jelas, ya. Alladzi faraqallahu bihi bainal haqqi wal batil, yang Allah jadikan farraqa, membedakan antara hak dengan batil. Farraqa kalau farqun perbedaannya, farraqa membedakan bainal haqqi wal batil, antara hak dengan yang batil. Makanya yang kita salut berbahagia di Amerika sekarang dakwah mereka itu orang-orang Amerika di jalan-jalan, mereka jalan tuh, mereka di jalan juga panggil sama mereka. Ya, kalau bahasa kita ya Bu atau Tante atau Mbak segala macam. Boleh nggak saya pakai kudung, dibilang. Jadi oleh muslimah Amerika ini perempuan dipakai kudung semuanya. Walaupun mereka ada yang pakai celana pendek, pakai kutang doang kadang-kadang. Cuma dipakai sama mereka. Ya, akhirnya kasih cermin, lihat betapa cantiknya ada pakai begini katanya. Dari sekian mereka yang digitukan, masya Allah ada aja yang masuk Islam akhirnya. Iya, ada yang begitu mereka melihat kecantikannya, kemudian dia melihat kok dia bilang merasa tertutup, merasa enak katanya, merasa nyaman hatinya, banyak akhirnya masuk Islam. Jadi masya Allah dakwah saudara-saudari kita yang di Amerika itu masya Allah itu dengan segala cara mereka. Iya, kalau berdebat pasti mereka nyerah kalau berdebat. Masya Allah memang ya. Makanya Allah katakan faraqallahu bainal haq wa batil. Allah jelaskan pula dalam Al-Quran di dalam surat ini bainal haq wal batil. Kemudian wan nur waz zalam, antara cahaya dengan kegelapan. Ini loh cahaya, ini kegelapan. Wal kufri wal iman, antara kafir dengan iman. Walihadza kana jadiran bi an yusamma al-furqan. Oleh karena itulah pantas, cocok, jadir. Orang Mesir sih bilang gadir. Maksud jadir di sini pantas, cocok dinamakan surat ini dengan surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat pembeda, pembatas antara muslim dengan kafir. Pada hadirin yang berbahagia, insyaallah panjang umur, kita lanjutkan malam Kamis depan kita membaca ayatnya. Ya, kita baca ayatnya. Karena malam ini waktu kita sudah masuk ya. Para hadirin berbahagia, ada tambahan sedikit bahwa ulun sudah berencana memang setiap pagi, setiap subuh itu, habis sholat subuh, habis kita zikir, wirid segala macam. Ulun kemudian ada kitab itu bagus, ya, Al-Mustadrab. Itu kitab isinya tentang seorang perempuan yang setiap ngomong itu Al-Quran yang keluar. Jadi kalau orang ngajak ngomong, jawabannya Quran dia. Iya. Jadi seorang perempuan itu masya Allah. Nah, tapi para hadirin berbahagia, ulun menyampaikan di sini tidak
ngisi pagi subuh itu nggak usah banyak-banyak, cukup 5 menit lah. Karena kalau kultum kan kuliah 7 menit. Ya, takutnya kalau 7 menit ini bergeser kuliah 17 menit. Ya, kan 7 jangan kultum juga, atau diperpanjang lagi kuliah 70 menit. Nah, jangan. Ya, cukup hanya sekedar penyegaran aja, subuh itu penyegaran. Karena masing-masing kita kan boleh ke rumah kan baca Al-Qur'an lagi. Jadi maksud ulun satu saat kalau ulun umpamanya berhalangan tagaring atau kemana segala macam, ya silakan kawan-kawan yang ingin mengisi subuh itu. Terus banyak-banyak. Kita coba buktikan hadis Rasulullah tuh ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan satu ayat walaupun. Tapi betul-betul ayat, bukan ayat-ayatan, bukan. Ya betul-betul ayat, bukan ayat-ayatan ya. Jadi kita menghimbau kepada kita semua, nggak apa-apa. Sampaikan aja yang kita paham, yang kita ngerti ya. Insyaallah ada kebaikan untuk kita bersama insyaallah. Para hadirin, marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.